Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar putra-putri ibu guru yang soleh dan soleha? Semoga kalian tetap semangat ya dalam mengikuti pembelajaran daring. Pada video pembelajaran kali ini, kalian akan belajar tentang modernisasi. Simak videonya sampai selesai ya. Nah, seperti yang kalian lihat pada gambar, ini adalah contoh dari modernisasi. Yang sebelah kiri kalian itu adalah potret dulu sebelum modern atau masih tradisional, dan potret yang sebelah kanan adalah yang modern. Pada gambar yang pertama, kita akan membandingkan dulu pada pertanian zaman dahulu, petani itu masih menggunakan tenaga kerbau untuk membajak sawahnya. Tapi dengan adanya kemajuan teknologi atau pada masa modern ini, petani menggunakan traktor untuk membajak sawahnya, dan ini sangat efektif, kemudian lebih efisien. Dulu orang-orang menggunakan mesin tik, ini namanya mesin tik ya, untuk membuat surat atau membuat dokumen dan yang lainnya. Tapi sekarang dengan kemajuan teknologi, kita bisa menggunakan komputer untuk membuat surat, dokumen, dan lain hal sebagainya. Bahkan kita juga bisa membuat grafik atau gambar-gambar dari gambar dengan menggunakan komputer. Selanjutnya adalah setrika. Zaman dahulu kita mengenal yang namanya setrika arang. Kenapa? Karena orang zaman dulu tuh kalau mau menyetrika menggunakan arang. Arangnya dipanaskan dulu di dalam setrikaan. Kemudian jika setrikanya sudah panas baru digunakan untuk menyetrika. Tapi sekarang tinggal dicolokkan saja, maka setrikanya panas dan bisa langsung digunakan. Untuk komunikasi pada zaman dahulu, kita mengenal telepon itu banyak memiliki kabel. Jadi bergagang, kemudian ada tombolnya, banyak kabelnya. Sedangkan sekarang cukup satu genggaman saja kamu bisa berkomunikasi dan bisa bertelepon dengan siapapun. Gitu. Nah, sedangkan di gambar yang kedua ini adalah dalam bidang transportasi. Yang warna hijau, tanda panah warna hijau itu adalah transportasi sepeda. Nah, kalau zaman dulu sebelah kiri, sekarang zaman modern itu sebelah kanan. Sedangkan yang warna biru itu dulu mobil pada zaman dahulu bentuknya kurang lebih seperti itu ketika pertama kali ditemukan. Kemudian sekarang sudah berubah ya, banyak merek, kemudian kecepatan, warna segala macam itu dipengaruhi oleh modernisasi. Kemudian warna merah itu zaman dahulu kereta itu bergerak menggunakan uap, namun sekarang kereta itu bisa menggunakan listrik dengan kecepatan yang sangat cepat, bahkan bisa ada yang di bawah tanah atau ada di atas tanah ya, ada yang di atas. Nah, itu berbagai macam-macam. Kemudian selanjutnya adalah pesawat terbang. Dulu pesawat terbang itu dibuat oleh dua Wright bersaudara. Nah, ini sekarang pesawat terbang itu kita bisa melintasi berbagai macam negara, bahkan negara. Kemudian yang terakhir yang kuning itu adalah perahu. Dulu hanya muat untuk dua, bentuknya seperti menggunakan kayu agar bisa terapung di air. Namun sekarang yang namanya kapal laut itu sangat besar, bahkan bisa menampung berbagai macam. Nah, itulah perbedaan antara dulu dan sekarang. Nah, itu yang disebut dengan modernisasi. Sebenarnya apa sih modernisasi itu? Modernisasi adalah perubahan masyarakat dari keadaan yang masih tradisional menuju masyarakat yang lebih maju atau modern. Modernisasi merupakan bagian dari perubahan sosial yang direncanakan. Artinya, suatu proses perubahan dari suatu keadaan ke keadaan yang lebih maju dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Modernisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi pendorong kuat terjadinya perubahan masyarakat. Modernisasi dapat terjadi jika ada suatu dorongan. Beberapa faktor yang mendorong terjadinya modernisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya hubungan atau kontak dengan kebudayaan lain. Yang kedua, sistem pendidikan yang lebih maju.
Kemudian yang ketiga, menghargai hasil karya orang lain, adanya pengakuan. Yang keempat, keterbukaan masyarakat dalam berbagai bidang. Kalau kalian berpikir open mind, terbuka, nah itu akan cepat modernnya. Kemudian yang kelima adalah pola pikir yang selalu berpikir maju, jangan pernah melihat ke belakang tapi berpikirlah untuk ke depan. Modernisasi membentuk masyarakat dengan mengubah cara pikir dan cara hidup. Ciri masyarakat yang modern itu yang pertama adalah menerima hal-hal baru dan terbuka untuk perubahan. Kalau kalian tidak terbuka, kalian gak akan menerima berbagai hal baru. Nah, makanya disebut masih primitif kalau misalnya tidak menerima hal baru. Yang kedua, memiliki keberanian untuk menyatakan pendapatnya. Kalau kalian sebagai anak modern harus berani menyatakan pendapat kalian ya. Yang ketiga, menghargai waktu dan lebih banyak berorientasi ke masa depan daripada ke masa lalu. Ayo, buktikan kalau kalian anak modern, coba gunakan waktu kalian untuk menatap ke masa depan ya. Jadi, lanjutkan cita-cita kalian, pikirnya ke depan. Kemudian yang keempat, memiliki perencanaan dan perhitungan yang matang. Nah, itulah ciri orang masyarakat yang modern. Yang kelima, percaya diri yang tinggi, percaya ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang keenam, menghargai orang lain melalui prestasinya. Selanjutnya, dampak positif dari modernisasi. Yang satu, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Positif ya, semakin berkembang ilmu pengetahuan dan teknologi, semakin canggih teknologi, semakin kita juga mudah menggunakan atau mengakses berbagai kebutuhan kita. Yang kedua, meringankan beban pekerjaan. Dengan ditemukannya banyak alat-alat yang canggih, semakin mudah pekerjaan kita ya, terutama sebagai ibu, nah di rumah mencuci, memasak bisa dikerjakan dalam satu waktu. Dan kalian juga sebagai pelajar memudahkan kalian dalam pekerjaan. Kalian tidak usah susah-susah, tapi kalian bisa cari searching aja ke Mbah Google ya. Itu kan lebih mudah ya. Yang ketiga, menunjang pendidikan. Nah, itu lebih penting. Kalian bisa mengakses berbagai informasi di internet. Kalian bisa mencari berbagai data atau gambar yang kalian butuhkan hanya dengan mengklik atau mengaksesnya di internet. Kemudian menghemat waktu dan tenaga. Dan dampak positif selanjutnya adalah meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup. Kalau ada dampak positif, pasti ada yang namanya dampak negatif. Nah, berikut ini adalah dampak negatif yang harus kalian waspadai atau kalian perhatikan. Yang pertama, timbulnya kelompok-kelompok sosial. Nah, semakin canggih, semakin modern, pasti akan muncul yang namanya kelompok-kelompok sosial. Nah, itu akan terjadi yang namanya kesenjangan sosial. Kemudian nanti selain itu ada kelompok, pasti juga ada yang namanya timbul masalah sosial di keluarga. Pasti kalian merasa cemburu, oh kakak saya mah dibelikan handphone baru, kenapa saya enggak. Nah, itu akan ada yang namanya muncul masalah-masalah dalam keluarga. Kemudian yang ketiga, bersikap ke barat-baratan baik dalam gaya hidup atau bersikap konsumtif. Konsumtif itu membeli barang-barang yang mungkin tidak kalian butuhkan, tidak terlalu penting tapi kalian mau, kalian beli. Nah, itu namanya bersikap konsumtif, membeli sesuatu tapi tidak berdasarkan fungsinya, hanya kemauan semata. Atau bergaya pakaian, mungkin gaya pakaian kalian akan mengikuti ke barat-baratan atau orang luar negeri atau budaya orang lain. Serta gaya rambut, kalian akan mengikuti idola-idola favorit kalian. Nah, itu yang harus kalian waspadai ya. Kemudian yang keempat, hilangnya jiwa nasionalisme. Nah, kalau sudah bergaya konsumtif, ikut-ikutan budaya orang lain, kalian akan kehilangan yang namanya jiwa nasionalisme. Dan yang terakhir adalah hilangnya rasa cinta terhadap budaya bangsa sendiri. Nah, itu yang harus lebih diperhatikan. Karena kalian terlalu suka sama kebudayaan luar atau karena kalian terlalu suka sama idola tertentu, kalian merasa melupakan budaya sendiri. Nah, itu harus diwaspadai ya. Dan yang terakhir adalah dampak
negatifnya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kemajuan teknologi yang tanpa kalian sadari ternyata telah merusak lingkungan sekitar kalian. Berikut ini adalah sikap dalam menghadapi modernisasi. Kalian harus mempunyai sikap dalam menghadapi modernisasi ini ya. Yang pertama adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kalian akan selalu bersikap bersyukur. Itu yang harus selalu kalian tanamkan. Kemudian selanjutnya meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, ini penting. Walaupun kalian berbeda suku, berbeda budaya, berbeda ras atau berbeda kesukaan. Mungkin kan sekarang modern ini berbeda kesukaan, berbeda idola. Nah, kalian itu harus memupuk yang namanya rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian selanjutnya harus mencintai budaya bangsa sendiri. Walaupun kalian sedang suka dengan budaya luar, dengan idola luar, gaya pakaiannya atau rambutnya, tapi tetap kalian harus cinta terhadap budaya bangsa sendiri. Nah, itu adalah bentuk untuk menyikapi agar kalian tidak terpengaruh oleh dampak negatif dari modernisasi. Dan selanjutnya adalah mencintai produk dalam negeri. Nah, jangan pernah lupa kalau kalian itu punya produk-produk dalam negeri tersendiri yang pastinya lebih bagus, lebih cinta lingkungan, kemudian lebih sesuai dengan kalian. Nah, itu yang harus kalian cermati. Yang kelima, bersifat selektif terhadap pengaruh modernisasi. Nah, bersikap selektif itu penting. Kenapa? Karena bersikap selektif itu artinya kalian harus memilih mana yang lebih baik untuk kalian, mana yang bisa diikuti, mana yang bisa kalian gunakan atau yang bermanfaat untuk kalian, dan mana yang harus kalian jauhi. Dan yang terakhir, menggunakan alat elektronik dengan bijak dan tepat. Nah, itu adalah sikap yang bisa menghadapi modernisasi. Semoga kalian bisa menerapkannya pada diri kalian masing-masing. Cukup sekian pembahasan tentang modernisasi. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.